Pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan untuk mendasari ketika kita berdoa hari ini. Kita akan buka di 2 Korintus 12 pasal yang ke-7 sampai dengan yang ke-9. Saya bacakan buat kita semua. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ya, Rasul Paulus begitu menderita ketika dia memiliki duri di dalam daging, sekalipun kita tidak tahu ya apa ya duri tersebut ya, tetapi bisa menjadi apa saja dan siapa saja ya. Tetapi Rasul Paulus melihat bahwa apa yang dialami itu menjadi satu cara untuk dia tetap rendah hati. Ya. Seringkali duri dalam kehidupan kita timbul ya dalam kondisi ketika performa kita, ya, penampilan kita, saat-saat kita justru berada di atas dan itu sangat membanggakan mungkin ya bagi setiap kita ketika kita melihat kehidupan kita begitu berhasil, begitu memiliki sukses story yang luar biasa. Tetapi justru dalam situasi seperti itu bisa saja tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak mengenakan di dalam hidup kita. Tiba-tiba bisa boom ya, muncul drama-drama dalam kehidupan kita yang membuat lutut kita goyah, membuat dada kita sesak, membuat kita begitu berderai air mata, ataupun kepala pusing gitu ya. Tetapi bagaimana kita melihat itu semua ya, diizinkan terjadi dengan satu tujuan untuk kita tetap rendah hati, untuk kita tetap tidak meninggikan diri. Ya. Jadi duri dalam kehidupan kita bisa berbagai macam bentuknya. Ya. Bisa jadi sakit penyakit, kelemahan-kelemahan tubuh, atau seseorang di sekitar kita yang begitu menjengkelkan kita, gitu ya. Seseorang yang dikirim oleh si jahat untuk mengacaukan tim kita, mengacaukan kebahagiaan kita, mengacaukan segala sesuatu yang sudah kita rencanakan secara demikian rupa yang mungkin kita persiapkan itu semua dengan sangat-sangat sungguh-sungguh. Tetapi mari kita lihat bahwa utusan iblis itu memang terkadang sengaja ya diizinkan untuk datang kepada kita dengan maksud dan tujuan yang baik bagi Allah. Sekalipun iblis memiliki rencana dan tujuan yang tidak baik buat kita. Ya. Jadi terkadang memang itu muncul ya dan itu begitu menyusahkan hati kita dan itu menjadi satu pukulan yang telak buat kita sehingga akhirnya kita menjadi tidak bersemangat lagi ketika melayani Tuhan, ketika kita melakukan sesuatu. Bahkan itu menjadi sebuah cara bagi si jahat untuk menghalangi kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang sudah Allah persiapkan di dalam hidup kita. Ya. Kata menggocoh itu memiliki arti bahwa meninju secara telak, ya. Memukul-mukul kita di bagian yang terpenting, yang vital di dalam tubuh kita, dengan tujuan untuk menjatuhkan kita. Nah, itulah tujuan daripada si jahat. Ya, itulah tujuan dari duri di dalam kehidupan kita ya, yang timbul justru terkadang
ketika kita di dalam satu performa yang luar biasa, ya, mungkin pelayanan kita begitu hebat, begitu dahsyat, ya, sehingga kita seringkali apa melihat bahwa banyak orang diberkati oleh apa yang kita lakukan. Ya. Tapi itulah yang terjadi. Terkadang itu dipakai untuk kita kembali ke bawah, kembali menyentuh bumi, gitu ya. Kembali untuk tujuan-tujuan untuk kita tetap senantiasa rendah hati di hadapan Tuhan. Ya. Bagaimana menghadapi, menyikapi hal-hal tersebut, ya, duri di dalam kehidupan kita yang sangat menyesakkan itu. Pasal yang ke-8 dikatakan tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ya. Rasul Paulus melihat penderitaan itu, dia sudah bersungguh-sungguh berdoa. Dia berseru-seru kepada Tuhan. Ya. Dia tidak menyerah untuk menghadapi situasi-situasi tersebut. Demikian kita, ketika kita memiliki pergumulan-pergumulan, memiliki kelemahan-kelemahan tubuh, ya, ataupun kelemahan-kelemahan di dalam diri kita yang itu mungkin bisa saja dieksploitasi oleh si jahat untuk mengintimidasi kita, maka tidak ada cara lain buat kita untuk kita kembali datang kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh berdoa, kita sungguh-sungguh berseru. Ketika kita berserah di dalam doa dan melayangkan pandangan kita kepada Tuhan, kepada Yesus, ya, dengan mahkota duri yang ada di kepalanya untuk kita, maka duri kehidupan di dalam diri kita yang kita sedang hadapi itu menjadi terasa ringan, tidak sebanding dengan apa yang Yesus sudah tanggung, ya. Yesus sudah memakai mahkota duri di atas kepalanya. Ketika kita memandang itu, maka duri dalam kehidupan kita itu menjadi terasa ringan. Sehingga kita tidak memiliki satu alasan untuk berkeluh kesah. Kita tidak memiliki alasan untuk kita komplain dengan situasi penderitaan yang kita tanggung hari itu. Tetapi justru melalui doa, ya, melalui doa bisa menjadi sebuah obat untuk penderitaan kita. Bisa menjadi sebuah penawar untuk kesesakan kita. Jadi ketika kita memiliki satu sikap yang benar, ya, memandang bahwa berdoa, berseru kepada Tuhan itu adalah cara terbaik untuk membuat hidup kita semakin memiliki pengharapan kepada Tuhan. Karena apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib buat kita, saya kira itu sudah menjadi sebuah jawaban yang pasti untuk kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku terkasih di dalam Tuhan, biarlah hari ini kita senantiasa bersungguh-sungguh bertekun di dalam doa. Ketika kita melihat bahwa ada manfaat yang baik ketika kita berdoa, ya, salah satunya adalah melatih kerohanian kita menjadi lebih kuat. Terlebih lagi ketika kita berdoa bersama-sama, kita memiliki satu komunitas yang luar biasa. Doa menjadi satu bentuk covering buat setiap kita pribadi lepas pribadi ketika kita lakukan bersama-sama. Bahkan ketika kita mengalami penderitaan-penderitaan yang mungkin buat kita itu tidak bisa kita tanggung. Tetapi ketika kita berada dalam satu komunitas yang benar dan kita melihat manfaat doa yang luar biasa, maka kita akan datang untuk doa pagi dengan sungguh-sungguh. Kita akan datang
dengan mempersiapkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Itulah solusi yang tepat untuk kita mengatasi persoalan-persoalan dan penderitaan-penderitaan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ke-9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya. Ketika kita bertekun ya dan bertahan sampai Tuhan memberikan jawaban di dalam pergumulan kita, di dalam doa-doa kita, maka kita akan melihat dikatakan cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ya. Di situ kita melihat bahwa ketika penderitaan, ketika duri dalam kehidupan kita tidak diangkat sekalipun, tetapi Allah sanggup menyediakan sesuatu yang pas buat kita. Sesuatu yang sebanding, yang setara, yaitu ketika kasih karunia-Nya diberikan kepada kita. Anugerahnya diberikan kepada kita. Kuat kuasanya diberikan kepada kita. Maka kita akan memiliki satu pengertian bahwa kehendak Tuhan itu baik buat hidup kita. Sekalipun itu dikirim oleh si jahat dengan tujuan-tujuan yang tidak baik, tetapi Tuhan mampu ubah itu menjadi sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Kasih karunia berbicara tentang karya Allah yang baik di dalam hidup kita. Bahwa perbuatan-perbuatan Allah yang dilakukan untuk kita, itu semuanya untuk mendatangkan kemuliaan buat hidup kita. Kita menjadi semakin kuat di dalam hidup kita. Bahkan ketika penderitaan, duri dalam daging itu mencapai tujuan yang Allah mau, yaitu supaya setiap kita tahan uji, supaya kita tetap rendah hati, dan kita mengandalkan Tuhan, maka itu menjadi satu kekuatan, menjadi satu penghiburan yang luar biasa buat setiap kita. Jadi, duri dalam kehidupan kita bisa menjadi cara Allah untuk membawa kita mengenal kasih karunia-Nya, mengerti kasih karunia-Nya, melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi biarlah pagi hari ini kita boleh kembali melihat bahwa Tuhan senantiasa memiliki maksud dan rencana yang baik di dalam kehidupan kita. Sekalipun orang-orang di sekeliling kita menyusahkan hati kita, sekalipun utusan itu datangnya dari si jahat, tetapi kita percaya bahwa itu semua untuk mendatangkan manfaat yang terbaik buat kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap